Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sobat-sobat sekalian? Tentunya selalu sehat dan selalu semangat. Sobat-sobat sekalian, tentunya indah manakala kita membuat sebuah gambar di mana gambar kita ini bisa memberikan informasi yang informatif kepada orang yang melihat maupun pada saat kita membuat sebuah desain produk industri. Gambar yang kita buat ini dengan mudah dilaksanakan, diimplementasikan oleh operator bagian produksi. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari alat bahan dalam membuat sebuah gambar, baik itu gambar pemandangan, gambar manusia, gambar hewan, tumbuh-tumbuhan, kemudian gambar produk industri. Untuk menghasilkan gambar yang bagus, tentunya membutuhkan imajinasi yang kuat. Dalam hal ini, impian yang bagus tertuang dalam goresan tinta yang memberikan informasi kepada kita selaku pembuat model maupun gambar model yang kita rancang, kita buat, ini nantinya dapat digunakan oleh orang lain, dapat dinikmati hasil karyanya oleh orang lain. Karena begitu banyaknya gambar-gambar yang menghiasi di setiap sudut maupun dapat digunakan dalam proses selanjutan, maka penting kita untuk mengetahui apa saja yang kita perlukan sehingga pada saat kita membuat sebuah model, sebuah desain gambar yang bagus, itu tidak ada peralatan ataupun bahan yang kurang sehingga banyak waktu yang terbuang hanya sekedar untuk mempersiapkan alat dan bahan tersebut. Kita akan mempelajari alat dan bahan pada saat kita membuat sebuah model. Kalau itu bentuknya pemandangan, tentu kita membutuhkan peralatan-peralatan yang memang dibutuhkan untuk membuat sebuah gambar pemandangan. Kemudian lukisan tentunya dalam hal ini. Kemudian kalau misalnya kita mau membuat manusia, warna-warna tertentu yang tentunya dibutuhkan. Kemudian kita membuat hewan, hewannya sudah spesifik yang berkaki 4, yang berkaki 2. Warna apa saja yang dibutuhkan. Dan warna ini tentunya akan memberikan informasi kepada orang yang melihat desain atau model kita, menggambarkan kondisi real yang ada di lapangan. Baiklah, kita akan mengawalinya dari meja gambar. Meja gambar tentunya dapat kita peroleh di toko-toko untuk kualitas yang bagus. Untuk meja gambar yang bagus menggunakan kaca, kemudian juga tentunya dilengkapi oleh alat ukur atau penggaris yang ada di situ dan memungkinkan untuk kita membuat desain yang bagus melewati meja gambar yang bagus. Seandainya tidak untuk yang awal, maka kita membutuhkan meja gambar yang sederhana, bisa terbuat dari kayu, bisa terbuat dari triplek, kemudian kita bisa menggunakan bahan-bahan yang lain yang tentunya di situ rata sehingga kita tidak susah pada saat kita membuat sebuah desain gambar. Meja gambar yang bagus memang bisa diatur selain rata, kemudian bisa diatur sesuai dengan ketinggian tukang gambar atau orang yang menggambar, kemudian juga portable artinya bisa dipindahkan kemana-mana. Kalau kita menggunakan meja gambar yang bagus tentunya hasilnya juga bisa maksimal. Kemudian yang kedua adalah gunting atau cutter atau alat yang kita gunakan untuk memotong kertas nantinya. Sehingga pada saat kita membuat sebuah gambar, maka ada beberapa ukuran kertas yang memang harus kita atur sesuai dengan ukuran yang seharusnya. Pada saat kita memotong kertas, dipastikan bahwa kertas tersebut memang benar-benar sesuai dengan ukuran sehingga tarikan garis lurus juga harus benar-benar
sesuai, lurus. Sehingga kita membutuhkan peralatan gunting maupun cutter ataupun alat yang lainnya sehingga kertas tersebut bisa bagus hasil potongannya. Yang berikutnya adalah penggaris. Penggaris ini mutlak dibutuhkan khususnya pada saat kita membuat sebuah desain ataupun model produk industri, karena yang ada di situ semuanya menggunakan alat ukur, sehingga penggaris ini wajib hukumnya. Kemudian di dalam penggaris di situ ada satuan inci dan ada satuan milimeter. Namun yang familiar biasa kita gunakan adalah satuan milimeter. Memungkinkan kita untuk menggunakan berbagai jenis macam penggaris. Ada penggaris segitiga, kemudian segitiga sama sisi, kemudian segitiga siku-siku. Berikutnya busur derajat. Kita akan menentukan berapa radius yang kita butuhkan. Pada saat misalnya kita membuat meja, kursi, di situ ada lekuan, maka kita membutuhkan busur derajat, berapa derajat keovalannya atau kelengkungannya. Kemudian di situ kita menggunakan mister baja misalnya. Itu salah satu pada saat kita akan membuat sebuah gambar, sehingga mister baja tersebut bisa yang panjang 20 cm, kemudian 30 cm ataupun yang 60 cm. Memungkinkan kita untuk memindahkan dari ukuran yang sebelumnya ke ukuran kita yang ada di kertas. Kemudian di penggaris itu juga ada mal, baik mal huruf, mal angka maupun mal lengkung. Mal huruf ini digunakan untuk membuat huruf-huruf yang ada di situ, untuk membuat tulisan. Pada saat kita mengisi informasi etiket identitas kita. Kemudian mal angka, pada saat kita membuat sebuah desain gambar, di situ pasti ada ukuran dan ada satuan. Ukuran-ukuran yang ada di situ, karena kita masih menggunakan kertas yang manual, belum menggunakan komputerisasi, maka kita masih menggunakan mal huruf dan mal angka. Kemudian untuk mal lengkung, untuk memudahkan kita pada ukuran lengkungan yang kecil, baik itu untuk pembuatan oval atau lengkungan yang tidak teratur, kemudian kita mau membuat sebuah lingkaran, disediakan dengan menggunakan mal lengkung, dan kita akan lebih cepat dan lebih mudah dibantu dengan mal lengkung. Berikutnya, untuk menghasilkan radius atau lingkaran yang sesuai dengan keinginan kita pada saat kita menggambar, maka kita membutuhkan jangka. Jangka yang ada di sini digunakan untuk memindahkan bidang-bidang yang oval maupun bidang-bidang yang bulat, lingkaran. Setelah kita ketahui kelilingnya atau misalnya jari-jarinya, maka kita bisa memindahkan ukuran tersebut ke bidang gambar. Jangka di sini bervariasi macamnya, sehingga memungkinkan kita untuk menggunakan dengan jangka yang sesuai dengan kebutuhan. Sebagai contoh, pada saat kita mau memindahkan ukuran satuan cc pada silinder sepeda motor atau silinder mobil, maka kita bisa menggunakan jangka bengkok, kemudian kita kalibrasi, kita lihat atau kita lihat ukuran yang sebenarnya. Berikutnya adalah rautan. Pada saat kita menggunakan rautan yang kita gunakan pastinya bisa membersihkan proses raut yang kita gunakan untuk menyerut pensil. Rautan yang ada di sini harusnya selalu terjaga, sehingga jangan sampai kotoran yang ada pada rautan tersebut mengenai kertas yang kita gunakan untuk menggambar. Yang berikutnya adalah pensil itu sendiri. Pensil ada pensil 2B sampai dengan 9B, kemudian ada pensil 2H sampai dengan 9H. B yang ada di sini artinya black, berarti 2B kemudian sampai dengan 9B itu semakin tebal. Kemudian itu biasanya digunakan untuk membuat garis tepi. Kemudian 2H, hard yang ada di sini adalah keras. 2H sampai dengan 9H, angka tersebut memberikan informasi semakin keras angka kekerasannya berdasarkan
H yang ada di situ. Sehingga kalau misalnya kita akan membuat sebuah garis bayang-bayang dengan ketebalan 0,2, maka kita bisa menggunakan pensil H. Berikutnya kita familiar dengan pensil 2B yang biasa kita gunakan untuk memberikan informasi arsiran pada bidang lembar jawab komputer. Berikutnya, untuk menggambar teknik, maka kita tidak perlu mengukur pensil yang ada di situ. Kalau ketebalannya sudah jelas baik H maupun B, tetapi ukurannya 0,2, 0,3, 0,5, maka kita membeli saja yang sudah jadi tidak perlu lagi kita meraut. Tetapi kalau untuk gambar ilustrasi, gambar lukis, gambar model, maka kita bisa menggunakan pensil biasa, bukan pensil mekanik. Berikutnya adalah ballpoint. Untuk ballpoint sama yang biasa kita gunakan sesuai dengan ukuran pensil, ada 0,1, 0,2, 0,3. Familiar biasa digunakan untuk 0,2 itu garis ukur, kemudian 0,3 itu biasa digunakan untuk garis sumbu, itu putus bertitik, kemudian 0,5 itu familiar biasa digunakan untuk garis tepi. Kemudian adalah spidol atau stabilo yang biasa kita gunakan untuk membuat sebuah garis yang lebih besar. Kemudian agar gambar kita juga bagus, maka kita membutuhkan pewarnaan, baik itu warna pensil yang sudah familiar, kemudian spidol, warna yang kita gunakan, kemudian ada juga krayon, kemudian ada juga cat air, kemudian ada juga cat minyak. Itu biasanya kita gunakan, atau pewarna-pewarna yang lain yang memungkinkan untuk membuat sebuah pewarnaan pada media gambar yang kita kerjakan. Baik itu menggambar pemandangan, menggambar hewan, tumbuhan, manusia, kemudian maupun menggambar teknik, tentunya masing-masing disesuaikan untuk pewarnaannya. Sebagai contoh, pada saat kita membuat sebuah gambar pemandangan, maka gambar gunung yang ada di situ tentunya disesuaikan dengan pewarnaan yang ada. Begitu juga dengan pewarnaan pada saat kita membuat sebuah gambar teknik. Yang berikutnya adalah media yang kita gunakan. Pada saat kita membuat sebuah gambar, kita akan menyesuaikan dengan media yang akan kita gambar. Media ini bervariasi pada saat kita membuat sebuah gambar. Bisa juga di tembok pada saat kita membuat gambar lukis yang besar dengan menggunakan cat minyak misalnya, atau iklan-iklan. Kita membuat sebuah gambar pada media pelak yang biasa rekan-rekan lihat pada baliho yang ada di pinggir jalan, itu menggunakan seng atau menggunakan fiber misalnya. Kemudian ada juga media yang menggunakan MMT. Kita juga bisa menggunakan media tersebut. Kemudian pada saat kita membuat dengan media kain, sebagai contoh kita akan membuat sebuah gambar yang kita kolaborasikan dengan batik, maka kita akan menggunakan media kain. Yang berikutnya bisa pakai kayu, bisa pakai kaca. Bahkan kalau rekan-rekan lihat sekarang bagaimana karya-karya gambar tersebut sudah merambah pada media atau bahan yang kita gunakan kaca sebagai media gambarnya, sehingga kelihatan lebih indah. Kemudian yang terakhir, pada saat kita mengawali sebuah gambar, maka kita seringnya menggunakan kertas. Kertas yang kita gunakan beraneka ragam jenis, antara lain ada kertas manila yang biasa kita gunakan untuk membuat sebuah gambar. Kemudian kertas daur ulang, kertas kardus yang biasa kita gunakan juga untuk menggambar, dorsla, kertas foto. Kemudian kalau di gambar teknik biasanya kita menggunakan kertas kalkir. Kertas-kertas yang kita gunakan tentunya menyesuaikan dengan kebutuhan oleh seorang juru gambar. Berikutnya, pada kertas tersebut ada ukuran A, B, dan C.
Ukuran yang familiar biasa kita gunakan adalah ukuran kertas A0 sampai dengan A5. Ukuran kertas A0 itu kalau dibagi kita lipat, maka menjadi ukuran kertas A1. A1 kita lipat menjadi ukuran kertas A2. A2 kita lipat menjadi ukuran kertas A3, kemudian menjadi ukuran kertas A4. Familiar biasa kita hafalkan ukuran kertas A4. 297 kali 210. Kemudian ukuran A4 kita lipat lagi menjadi ukuran kertas A5. Berikutnya untuk ukuran kertas B dan C hanya bisa melihatkan pada tabel karena ini tidak familiar kita gunakan. Apabila bahan-bahan tersebut biasa kita persiapkan dengan sebaik mungkin, maka pada saat kita membuat sebuah gambar, maka gambar kita bisa bagus karena alat dan bahan yang kita gunakan ini sudah sesuai dengan standar, baik itu membuat gambar pemandangan, kemudian membuat gambar orang, berikutnya membuat gambar hewan, tumbuhan, ataupun kita membuat gambar model desain produk industri, mebeler, sepeda motor, kemudian perangkat elektronika dan yang lainnya. Barang-barang yang kita buat, kemudian lukisan, berikutnya desain-desain atau model yang kita buat pada saat kita tidak sehat, tentunya hasilnya juga nggak begitu bagus. Begitu juga saat mood kita sedang tidak happy, tidak senang, maka hasil goresannya pun juga terlihat tidak hidup. Sehingga pada saat rekan-rekan mau membuat sebuah desain, idealnya tetap jaga kesehatan dan tetap semangat dan selalu tersenyum agar hasil yang kita buat sama seperti mitra kita, sama seperti rekan kita, itu kita sayangi produk-produk yang kita buat, gambar-gambar yang kita buat agar hasilnya juga indah. Di materi kita sebelumnya kita sudah bermimpi, kemudian sudah mempersiapkan alat dan bahan yang kita gunakan untuk menggambar. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membuat sebuah desain gambar. Manakala gambar yang kita buat itu bagus, maka orang lain juga akan menyenangi. Apalagi di situ adalah gambar pemandangan. Ada hewan, ada aliran sungainya, kemudian ada gunungnya, ada matahari yang terbit tentunya. Sungguh indah sekali. Ataupun pada saat kita berada di perkotaan, sahabat-sahabat yang nantinya mau masuk di jurusan teknik sipil misalnya, membuat tata letak perencanaan kota, kabupaten, di mana alun-alunnya, di mana masjidnya, di mana tempat untuk shoppingnya, di mana untuk stadionnya. Ini tentunya kalau ditata dengan bagus, proporsional, dibuat denahnya berawal dari gambar atau model, maka di situ sangat menarik sekali. Atau pada saat teman-teman buat peta, petanya jelas, pewarnaannya, komposisinya bagus, ukurannya tepat, skalanya tepat, tentu pada saat kita melihat juga merasakan nyaman. Begitu juga pada kesempatan kali ini kita akan membuat sebuah menggambar dengan konsep alam, dengan konsep benda, konsep manusia, itu saya pikir tidak jauh berbeda. Kemudian teknik-teknik apa saja yang biasanya digunakan pada saat membuat sebuah gambar. Kita dapat menggunakan pewarnaan agar di situ menampakkan perbedaan antara satu benda dengan benda yang lain. Kemudian bisa memberikan imajinasi. Misalnya kita membuat sebuah gambar gunung, maka imajinasinya langsung nampak di situ bentuknya segitiga, kemudian pewarnaannya antara hitam dan biru atau hijau, kemudian bagian atasnya biasanya diberi awan. Itu kita langsung bisa membedakan dari pewarnaan.
Kemudian teknik yang dapat kita gunakan itu kalau misalnya masih dalam bentuk gambar pakai pensil, itu kita bisa menggunakan teknik arsiran, diarsir terlebih dahulu. Kalau di gambar teknik, bentuk arsiran ini digunakan untuk membedakan antara material satu dengan material yang lain, logam yang satu dengan logam yang lain. Itu pada saat dipotong, besi dipotong, itu perbedaan antara konstruksi bahan besi, bahan aluminium, dan yang lain itu dilihat dari bentuk arsirannya. Kemudian kalau di gambar bebas, maka arsiran itu juga tidak ada aturan yang baku di luar gambar teknik. Kemudian selain teknik arsiran, kemudian bisa menggunakan teknik gosok. Sahabat-sahabat bisa membedakan antara benda pokok dan bayangannya dengan benda yang lain. Itu bisa digosok. Meskipun tangan kita juga airnya jadi kotor, kita bisa menggunakan kertas yang kita sobek, kemudian kita taruh, kemudian kita gunakan untuk menggosok. Kemudian yang berikutnya, kita bisa menggunakan teknik blok. Teknik blok itu sama seperti pada saat kita melihat bayangan. Jadi hanya blok saja, tidak bisa membedakan antara itu telinga, itu rambut, itu warna putih, warna hitam, itu tidak bisa membedakan karena bentuknya adalah blok. Kemudian yang berikutnya adalah menggunakan teknik titik. Titik-titik ini digunakan pada saat membuat gambar yang tidak nampak, 3 dimensi misalnya. Kita ingin menunjukkan gambar yang ada di belakang, maka kita menggunakan gambar titik-titik. Kalau di gambar teknik, sama, jadi gambar yang tidak nampak itu dengan menggunakan ukuran pensil 0,2 mm. Kalau garis sumbu itu putus bertitik itu 0,3 mm untuk ukuran kertas A3 sampai dengan A5. Berikutnya adalah teknik transparan. Kalau kita gambar lukis, biar kelihatan itu hidup, airnya, gunungnya kelihatan hidup, maka kita buat transparan. Kita buat gelas, kita juga buat transparannya. Itu teknisnya pada saat kita membuat gambar. Sekarang bagaimana membuat sebuah bentuk. Bentuk tersebut kita bisa gunakan proporsionalitas. Jadi proporsionalitas itu yang sebanding. Pada saat tadi kita makan, di atas piring itu ada nasi, tentunya proporsi ukurannya bisa seimbang. Tidak mungkin antara piring yang kita gunakan, kemudian di sebelah ada gelas, itu besaran gelasnya. Sehingga gambarnya menjadi aneh, tidak proporsional. Kemudian pada saat kita menggunakan pewarnaannya antara keterangan yang ada di bawah, misalnya diberikan keterangan kita minum jus jambu, tentunya warna yang ada di situ juga mencerminkan warna jus jambu. Misalnya agak kemerah-merahan, misalnya jambu merah, kemudian tentunya tidak berwarna kuning atau tidak berwarna coklat misalnya, tentunya ini juga bisa memberikan informasi perbedaan. Kemudian seimbang itu ini yang kita bidik, taruhan model yang kita gunakan itu jangan sampai, meskipun di situ banyak gelas ya, kalau itu bukan iklan gelas misalnya, maka gelasnya cukup satu, piringnya cukup satu, kemudian nasinya jangan sampai nanti piringnya begitu banyak. Itu namanya proporsional. Kalau sudah, teknis penggambarnya itu bisa dilihat dari bidang pandang. Sebagai contoh, misalnya kita membuat gambar gelas. Gelas yang seperti ini akan bisa tampak lebih indah. Kemudian, bidang pandang ini bisa nampak kalau kita buat desain atau modelnya, bagian depan misalnya seperti ini, maka yang kelihatan adalah ini dan ini. Kemudian pada saat kita dibalik, bagian belakang ini juga tidak nampak yang ada di belakang karena ada lihat seperti itu. Kemudian pada bagian atas ini seperti ini, hanya lingkaran. Bagian bawah juga mengikuti. Kemudian di sini ada garis, ini juga bisa memberikan, meskipun ini bening, tidak nampak pada saat pembuatan aslinya, tetapi untuk membedakan bahwa di situ ada lengkungan, maka kita bisa menggunakan efek dari arsiran, efek dari garis putus-putus misalnya, biar kelihatan bahwa belakangnya ada. Teknisnya bisa menggunakan 1 bidang pandang titik hilang, 2 bidang pandang titik hilang, 3 bidang pandang titik hilang. Jadi
Misalnya kita menggunakan dua produk ini. Pada saat kita membuat seperti ini, maka kita membuat dua bidang pandang titik hilang. Maka kita hanya melihat dari satu titik kanan dan satu titik kiri. Kemudian diberikan garis, nampak hanya dari dua arah. Kemudian kalau tiga bidang pandang yang hilang, maka kanan, kiri, kemudian bagian bawah. Sehingga hasil gambarnya ini menjadi 3 dimensi. Panjang, lebar, dan tinggi. Ini adalah produk-produk yang didesain. Dibuat modelnya terlebih dahulu. Tidak serta-merta, karena kalau tidak dibuat modelnya, sebagai contoh, minyak wangi. Pada saat minyak rambut yang wangi ini, pada saat dijual tentunya tidak laku. Makanya dibuat bagaimana di sini dibuat lekuan, warnanya kuning dan hijau, dibuat tulisan yang menarik. Model yang seperti ini tentunya model yang diminati. Sama-sama lampu senter. Selama ini lampu senter hanya biasa manual seperti itu. Kemudian dibuat ada pegangannya. Pegangannya juga bisa dibuat. Digambar terlebih dahulu. Didesain terlebih dahulu agar ini menarik. Demikian materi kita untuk hari ini berkaitan dengan bagaimana teknik menggambar pada bidang produk industri, barang, manusia, kemudian hewan, tumbuh-tumbuhan, ataupun pemandangan alam. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe. Dan bagikan kepada yang lain agar banyak ilmu yang bisa disampaikan. Selamat menggambar, semoga menyenangkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kemarin kau marah saja, dia sudah senyum, tak ada kemesraan. Apakah gerangan yang telah terjadi?